Bagaimana meredam marah saat suami ingin ta'addud? Ya salah. Nah, bagaimana meredam marah saat suami ingin ta'addud? Berarti ini pertanyaan dari ummahat ini. Kan gitu ya. Atau meredam amarahnya istri. Baik, barakallahu. Prinsipnya seorang muslim dan muslimah ialah qabulul haq wa ta'zimuhu wa ridha bil amali bih. Prinsipnya seorang muslim ya Tuhan, dan juga muslimah menerima kebenaran, mengagungkan kebenaran, ridha ketika al-haq diamalkan. Ini yang harus disampaikan baik-baik. Ini meliputi semua al-haq yang datang dari Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Baik al-haq tadi itu sesuai dengan hawa nafsu kita atau tidak, menyenangkan kita atau tidak, menguntungkan kita atau tidak, al-haq yuqbal. Al-haq yuqbal, wajib diterima, wajib diagungkan dan diamalkan. Kalau nggak mampu, ridha, senang orang lain mengamalkan. Saya paham ya? Ini prinsip di antara al-haq yang dibimbingkan dalam Islam ialah at-ta'addud. Tayyib, ta'adduduz zaujat. Tayyib, ta'addud, poligami. Seorang laki-laki menikah lebih dari seorang istri, maksimal 4 dalam Islam. Itu al-haq. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Nikailah oleh kalian wanita-wanita yang baik bagi kalian 2. Langsung mengatakan 2. 2 atau 3 atau 4. Allah mengatakan setelah itu, "Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum." Baru kalau kamu tidak mampu adil, 1 atau budak kalian. Sebagian ulama kita mengambil faedah dari ayat ini di An-Nisa ini, al-aslu fin nikah at-ta'addud. Hukum asal pernikahan adalah poligami. Karena Allah kali pertama membahas masalah nikah itu langsung menyebut matsna, 2. Baru kalau tidak bisa adil, 1. Tadi paham ya? Intinya at-ta'addudu haqqun. Maka wajib bagi siapapun dari kalangan kaum muslimin, baik dia laki-laki, terutama kaum muslimah, terima dulu al-haq ini. Qabulul haq, terima al-haq itu. Ta'zimul haq, agungkan al-haq ini. Kalau mampu, diamalkan al-haq. Atau ridha, suka orang lain bisa mengamalkan al-haq ini. Bisa dipahami ya? Jangan marah. Jangan marah duluan. Sebab yang dihadapi sekarang bimbingan syar'i. Jangan marah. Khawatirnya engkau justru marah, engkau membenci perkara hak yang disebutkan dalam agama. Itu perkara yang membahayakan. Saya dipaham ya? Terima dulu, yakini, na'am, itu perkara yang sunnah, itu merupakan bimbingan sunnah, bimbingan Islam, harus diterima, diagungkan, diamalkan. Ada persyaratan penting yang harus diperhatikan oleh kaum laki-laki. Wanita terima jadi. Sebab tidak ada persyaratan harus minta izin kepada wanitanya. Tidak ada persyaratan harus menunggu keridhaan wanitanya, istrinya. Sehingga tergantung kepada laki-lakinya. Persyaratan itu ialah al-adl. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Dipahami oleh para ulama yang namanya persyaratan ta'addud adalah adil. Adil dalam 3 perkara. Yang pertama ialah fil maskan,
tempat tinggal harus adil. Yang kedua adalah fin nafaqah, terkait dengan masalah nafaqah. Dan yang ketiga ialah fil qismah, jatah bermalam. Tiga ini aja. Kalau antum mampu adil pada tiga perkara ini, barakallahu fikum, maka silakan ta'adud. Yep, silakan ta'adud. Tetapi kalau antum belum mampu adil pada tiga perkara ini, jangan macam-macam masuk pada bab ta'adud. Kenapa ya ikhwan? Sebab mengorbankan sebuah rumah tangga yang sudah antum bina selama ini. Sehingga kalau enggak ya enggak, iya ya iya, jangan tanggung-tanggung. Barakallahu fikum. Jangan tanggung-tanggung. Sehingga ukur kemampuan pribadi, ukur kekuatan pribadi. Sudahkah Anda mampu adil dalam perkara ta'adud? Sudah, bismillah. Jangan ragu-ragu, bismillah. Kalau nggak mampu, jangan coba jangan ya teman. Sebab antum mengorbankan satu rumah tangga yang sudah antum bina selama ini. Jangan sampai Anda zalim kepada istri pertama dengan alasan nyoba ta'adud. Hada haram. Oleh karena itu yang saya nasihatkan kepada para ikhwan yang punya semangat yang menggebu-gebu ta'adud. Barakallahu fikum. Baik. Nasihat saya adalah usahakan dan upayakan ta'adud yang antum lakukan itu indah. Seindah Anda menikah kali pertama. Barakallahu. Ketika Anda menikah yang kali pertama, jiwa itu berbunga-bunga. Nah gitu ya. Senang mendapatkan seorang wanita yang diidam-idamkan, bahagia dengan pernikahan. Kedua belah pihak juga sangat saling mencinta. Orang tua kita, orang tua dia, mertua kita juga saling mencinta, saling menghormati, saling menyayangi. Luar biasa indah. Usahakan ketika ta'adud pun juga mengalami kondisi yang sama, seindah pernikahan pertama. Ta'adud yang ketiga pun juga demikian, yang keempat pun juga demikian. Semua ta'adud yang kamu lakukan, upayakan seindah pernikahan pertama. Itu baru ta'adud. Besar faedahnya. Yang pertama, antum menggambarkan kepada semua pihak, kepada semua kaum muslimin, ta'adud itu indah. Bukan perkara yang mengerikan, bukan perkara yang menakutkan, bukan perkara yang penuh dengan kezaliman. Tidak. Penuh kasih sayang, penuh keharmonisan, penuh keindahan, penuh keadilan. Gitu ya. Jadi jangan dibayangkan ta'adud nikah qabiltu nikah selesai. Enggak. Ada tanggung jawab yang antum harus pikul. Barakallahu fikum. Yang tadinya antum punya satu masalah problem dengan istri pertama, sekarang antum memiliki dua problem dikarenakan memiliki dua istri. Antum punya 4, memiliki 4 problem. Istri pertama punya anak-anak, masing-masing anak membawa problem. Dihitung saja berapa problemnya. Barakallahu fikum. Saya paham ya? Sehingga dalam melaksanakan ta'adud barakallahu fikum itu penuh dengan kasih sayang, dengan rahmah, dengan penuh keadilan. Barakallahu fikum. Tidak salah-salah. Kenapa kemudian sunnah ta'adud ini masih menjadi momok yang sangat mengerikan di kalangan kaum wanita? Kenapa ya ikhwan? Di samping memang propaganda musuh-musuh agama yang menciptakan, yang mengopinikan tengah-tengah masyarakat jeleknya ta'adud, sisi yang kedua dikarenakan praktek ta'adud di kalangan sebagian ikhwah itu ngawur. Akhirnya kita yang ingin ta'adud jadi tertahan. Mau ta'adud,
Lihat ikhwan, sebelah sana itu. Nikah yang kedua kalinya, enak begitu saja membolimi istri yang tua di istri yang muda terus. Sampai ada yang laporan kepada saya waktu saya ke Kalimantan sana, di daerah Tanjung, Kalimantan Selatan, dekat Banjarmasin sana. Laporan, Ustaz, ada seorang wanita ditahadud tidak dikasih nafkah batin 3 bulan. Selama 3 bulan itu berada di istri yang satunya lagi. Begitu jatahnya dia cuma setengah hari. Setengah hari. Balik lagi ke sana lagi. Hadza zulmun wa zaliman barakallahu fikum. Yang semacam ini yang membuat para ummahat, para akhwat, bahkan para bapak-bapak yang punya anak putri ini setengah mati takutnya dengan kata-kata poligami. Jadi paham ya? Barakallahu fikum. Maka dinasihatkan kepada kaum wanita muslimah, terima al-haq ini, jangan kamu tolak. Agungkan al-haq ini, jangan kamu rendahkan, jangan kamu benci. Itu merupakan bimbingan agama. Ya, dan untuk kaum laki-laki ketika mengamalkan prinsip ini harus sesuai dengan bimbingan agama, adil. Paham ya? Harus adil. Dan itu ilmunya panjang. Sudah dibahas tuntas di majalah Syariah terkait dengan masalah poligami. Itu jangan dikira majalah membahas masalah ayo poligami. Enggak, bacakan dulu hukum-hukum yang disebutkan di majalah itu panjang dan lebar. Baca, mundur antum. Yakin mundur antum. Antum baca majalah itu ya, yang ditulis sama Al-Ustadz Muslim yang memang punya 4 istri gitu ya. Beliau Masya Allah mengamalkan ya Pak. Atau baca itu dengan detail. Antum perhatikan hukum-hukumnya itu. Ngaca antum setelah itu. Waduh. Belum waktunya. Rawani. Bukan pembahasan enggak berani ta'adudnya, mewujudkan hukum-hukum dan sekian banyak bimbingan-bimbingan yang tertera dalam buku-buku para ulama yang diringkas pada majalah tadi, itu sangat banyak dan sangat susah. Bisa dipahami? Itu nasihat untuk kedua belah pihak.